Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi sektor publik. Nama-nama anggota, yang pertama dengan saya sendiri, Trisha Lomboan, yang kedua Aulia Febriantini, yang ketiga Amelia Saada, yang keempat Brian Supit, dan yang kelima Casey Maria Lester. Proses audit kinerja. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur audit kinerja. Secara umum, struktur audit terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahapan audit. Yang ketiga, tujuan umum masing-masing elemen. Dan yang keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Berikutnya, tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, yaitu yang pertama, survei pendahuluan, dan yang kedua yaitu review sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, survei pendahuluan. Pada tahapan survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama terkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Review sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Telaah hasil-hasil program atau program result review. 2. Telaah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi and efficiency review. 3. Telaah kepatuhan atau compliance review. Tahapan pelaporan. Pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Laporan secara tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Tahap penindaklanjutan. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: yang pertama, dasar pelaksanaan follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor, manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak. Jika diterima, implementasikan periode sekarang. Kapan implementasi direncanakan akan dilaksanakan. Yang kedua, dasar pelaksanaan follow-up. Berdasarkan prosedur, hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow-up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Rule of thumb yang berlaku menyatakan bahwa follow-up awal baiknya dilakukan 6 bulan setelah laporan audit resmi diterbitkan. Batasan follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun, sebaliknya juga dihindari terjadinya follow-up yang overload. Implementasi rekomendasi. Rekomendasi ini sangat penting untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat segera mungkin dilaksanakan. Pemeriksaan kembali secara periodik. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai pekerjaan audit sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit. Dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi lebih awal pada proses perencanaan. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.